Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Ismi Rizky dari kelas 10 Herbal 1 Opsional 3. Saya mendapat tugas dari guru saya untuk mengimplementasikan sebuah soal, yaitu hitung IP sebuah lab dengan 5 PC dan implementasikan dengan Cisco. Pada kali ini 4 klien akan menerima dengan setting dinamis. Jadi komputer klien otomatis akan men-setting IP-nya tersendiri. Maka kita buka terlebih dahulu Cisco-nya. Setelah itu kita membutuhkan sebuah IP. Di sini saya akan menggunakan IP 193.70.2.6 yang saya subnet dengan prefix 29. Kenapa dan prefix 29? Untuk mencari di sini kita akan hanya membutuhkan 5 komputer, sehingga 5 IP ditambah 2 untuk network address dan broadcast address. Sehingga untuk mencarinya kita bisa menggunakan blok subnet, yaitu dengan cara 256 dikurangi oktet terakhir dari subnet mask. Untuk prefix 29 oktet terakhirnya adalah 248. Untuk prefix yang lain subnet masknya bisa kalian cari sendiri di Google. Selanjutnya, setelah mendapatkan blok subnetnya, sehingga kita dapat mengetahui IP valid, karena 256 kurangi 248 adalah 8, maka jumlah IP validnya 8 kurangi 2. 2 di sini adalah digunakan untuk network address dan broadcast address, sehingga tersisa 6 IP yang dapat digunakan. Maka dari itu dapat kita simpulkan IP pertama adalah seperti ini dan IP terakhir seperti ini. Oke, semua bahan-bahan yang kita butuhkan sudah ada. Selanjutnya kita langsung ke Cisco-nya. Kita tambahkan sebuah server, lalu dengan 4 klien. Setelah itu kita hubungkan server dengan klien ini menggunakan sebuah switch. Ya, setelah switch, untuk menghubungkan switch dengan klien ini kita gunakan kabel strike. Kenapa kabel strike? Kabel strike untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Maksudnya dua perangkat yang berbeda adalah bisa dibedakan dengan perangkat itu apakah bisa diberi IP atau tidak. Oke, kita hubungkan satu persatu. Ya, setelah kita hubungkan ini, selanjutnya untuk konfigurasi IP. Untuk konfigurasi kita cukup mengkonfigurasi di sebuah server saja. Jadi kita klik 2 kali di server ini, maka muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik service, klik DHCP. Untuk ini akan tampilan seperti ini. Kita gunakan fast ethernet untuk service kita on kan, agar IP yang kita konfigurasi dapat menghubungkan semua komputer. Untuk namanya kalian terserah, nama bebas. Ini menggunakan nama saya aja. Untuk default gateway-nya kita gunakan IP terakhir, yaitu ini. Ya, setelah itu untuk IP address, start IP address, kita mulai dari IP yang pertama. Jangan lupa subnet masknya kita setting seperti yang telah subnet, yaitu subnet masknya ini. Untuk maksimal number of user, ya, jadi berapa maksimal user yang dapat menggunakan, karena kita hanya 4 klien dan 1 server,
jadi kita gunakan 5 saja. Setelah disetting seperti ini, kita add, dia sudah ada di sini. Nah, yang perlu kalian perhatikan yaitu hanya di default gateway, start IP address, subnet mask, maksimal number of user, hanya itu saja untuk kali ini. Oke, setelah itu kita beri IP di server ini dengan cara klik IP configuration ya, kita gunakan IP yang pertama, subnet masknya dengan subnet mask yang telah kita subnetting tadi itu 248. Sudah. Selanjutnya bagaimana cara klien bisa menyeting IP sendiri atau IP dinamis? Kita klik 2 kali pada komputer klien, lalu kita klik desktop, IP configuration, kita klik, setelah itu klik DHCP, tunggu akan requesting IP address. Nah, jika sukses akan muncul sendiri. Jadi untuk dinamis ini kita tidak perlu menyeting IP address klien satu persatu, kita hanya perlu mengklik settingan IP DHCP saja. Lakukan kepada semua klien, komputer klien. Nah, semuanya sudah. Selanjutnya kita coba mengecek koneksinya antar klien apakah terhubung atau tidak. Kita cukup lakukan 1 kali aja. Kita gunakan ping, kita akan ngeping ke klien yang kelima. Nah, kita lihat di sini adalah reply, itu berarti konfigurasinya berhasil dan masing-masing komputer terhubung. Ya, berikut adalah tutorial dari saya Mufti Ismi Rizky untuk tugas dari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe juga. Ya, semoga bermanfaat.